Kameraku udah kelihatan nggak? Hmm, ntar dulu. Oke. Ya, bagaimana ya? Jadi memang yang prihatin terhadap Jessica ini banyak sekali ya. Jadi advokat juga ribuan itu eh, prihatin dan ikut membantu. Nah, kemarin itu juga kalau kita nggak ini nggak eh, nggak kalau sempat diumumkan secara luas itu pasti lebih banyak lagi kan. Tapi teman-teman ini mengetahui ada rencana lapor langsung otomatis berinisiatif datang sana berinisiatif sendiri untuk hadir di sana. Jadi inilah satu bukti bahwa memang mereka itu sungguh menginginkan suatu suatu keadilan buat Jessica gitu. Jadi itu makanya mereka sampai rame-rame datang hanya untuk buat laporan. Dan saya tanya mereka, mereka akan tetap akan begitu katanya. Nanti kamu laporkan yang lain juga akan begitu. Jadi karena itu, karena masyarakat sudah memberikan perhatian yang besar kepada kasus Jessica ini, bahkan di rapat DPR juga udah dibicarakan, ya kan, di Komisi 3. Ya saya pikir Kapolri harus memberikan perhatian yang serius juga mengenai ini, tidak bisa lagi membiarkan ini sebagai biasa saja gitu loh. Supaya hukum kita itu tegak lah gitu loh. Kita kan seperti saya katakan kita tidak menyerang institusi, tapi berharap kalau ada oknum yang bersalah, ya tentunya diperbaiki lah kan gitu. Terlalu mahal harga institusi kalau harus melindungi seorang oknum yang bersalah. Ya, jadi kita mulai perbaiki yang baik-baik. Makanya yang datang kan ke sana kan tertib semua ya. Saya dengar juga tertib, tidak ada ribut-ribut, cuma tertib. Ya profesional lah sebagai seorang lawyer gitu ya. Walaupun jumlahnya banyak ratusan, tapi kan nggak ada yang bikin ribut. Tapi semua profesional. Nah kita harapkan juga kepolisian juga mencermati kasus ini secara profesional ya. Jangan terjadi lagi kejadian-kejadian yang lalu. Ini kan kejadiannya ini kan karena adanya kejadian kejanggalan-kejanggalan, karena ada yang dugaan-dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum kan. Nah, sekarang ini kita laporkan jangan lagi penegak hukum yang ada sekarang ikut-ikutan lagi untuk melanjutkan penyimpangan tersebut kan gitu kan. Nah, harapan saya tentunya penegak hukum yang sekarang, para penyidik nanti yang menangani kasus ini supaya lurus lah ya. Kita coba kembalikan marwah kehormatan hukum kita itu pada jalan yang benar gitu. Begitu, Gus. Hmm. Lapor, laporan kita nggak ditolak. Laporannya nggak ditolak. Nggak, sudah. Kemarin itu akhirnya kita bikin laporan di Dumas. Sudah diterima, ada buktinya, laporan Dumasnya, laporan masalahnya. Tapi bukan belum masuk dalam satu LP gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa, sebenarnya kondisinya itu adalah laporan kasus seperti ini kan sebenarnya kan nggak boleh ditolak. Bagaimana ada laporan masyarakat ditolak kan sebenarnya kan nggak boleh dong ya kan. Nah soal bukti kurang atau tidak kan nanti kan itu dalam sebenarnya kepolisian bisa memeriksanya nanti kemudian kan. Atau kalau ada yang perlu dilengkapi gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Ini nanti beberapa hal yang mau kita lengkapi, ya kita akan masukkan gitu loh. Tapi karena kita sudah masukkan dua-duanya di Dumas dan buktinya sudah kita serahkan, kita anggap kepolisian sekarang yang harus menyelidiki. Kalau ada yang kurang, sekarang tugas kepolisian sekarang yang harus melanjutkan pemeriksaan ini. Nah, kalau nanti tinggal kita menunggu. Kalau polisi menganggap ada yang kurang lengkap laporan kita, ya kita lengkapi apa gitu loh. Yang penting buat kita sudah melaporkan, sudah diterima di laporannya sudah diterima di sebagai laporan pengaduan masyarakat. Nah, kalau ada pengaduan masyarakat, ya tentunya kepolisian harus bertindak, memeriksa pengadu, kemudian kalau dia sudah diajukan, nanti apa yang kurang perlu dilengkapi kita lengkapi. Tetapi menurut kita sebenarnya sudah cukup lengkap ya kan? Sudah ada bentuk-bentuk CCTV-nya sudah kita miliki ya kan? Nah, kalau dibutuhkan ahli nanti kita siapkan ahlinya gitu. Nah, itu. Hmm.
Kamu pintar banget nanyanya. Enggak lah, eh, ini kan persoalannya kan bukan persoalan pribadi kan. Ini kan gak ada urusan saya dengan Pak Edi kan. Ini urusan Jessica dengan dirinya, di mana dia diadili secara tidak adil gitu loh. Jadi nggak ada person, jadi nggak ada person di sini. Ini adalah urusannya Jessica dengan dirinya, di mana dia diperlakukan tidak adil. Ada pihak-pihak tertentu yang dianggap menyembunyikan barang bukti sehingga persidangannya itu menjadi cacat kan. Dan akhirnya gara-gara cacatnya itu dia jadi dihukum gitu loh. Nah itu yang ingin kita tegakkan gitu. Mm-mm. Iya, ya setelah kita laporan-laporan itu kita lakukan semuanya, ya kita baru PK gitu. Ya, PK kita lihat dulu situasinya kan. Kita kan ingin membongkar kasus ini kan. Setelah terbongkar, baru kita buat PK-nya nanti. Nah, walaupun sesungguhnya secara teoritis hukum, sekarang aja kita ajukan PK sih bisa saja. Tapi kan kita ingin mendapat, sekarang saja kita PK udah cukup sebenarnya. Tapi kita ingin lebih lengkap lagi gitu loh. Kita ingin lebih lengkap lagi. Gitu. Ya mungkin mungkin kita tidak tidak apalah selesai pemilu lah kali ya supaya tenang gitu ya. Ya, mungkin begitu ya. Atau 1 2 bulan gitu ya kita kita lakukan. Karena apa? Eh, ada orang berpendapat bahwa kasus ini kenapa nggak langsung PK aja, kenapa harus lapor pidana kan gitu kan? Karena sebenarnya bukti itu kan cukup untuk PK-nya kan gitu. Tetapi kita ingin lebih gitu loh. Jadi tadi kalau kamu tanya berapa lama, ukuran saya sih mungkin mungkin 1 2 bulan lagi lah. Ya sampai karena bukti-bukti yang kita dapatkan itu kita harapkan 1 2 bulan ini kita sudah dapat gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, nanti dibicarakan di tim dulu lah. Tim tim kita kan urusan ini kan kita sudah bagi tugas kan. Ada urusan laporan di KY, ada yang urusan laporan di Mabes, ada urusan laporan di mengenai soal otopsi. Sudah bagi-bagi tugas. Nanti coba nanti dibicarakan, saya bisa bicarakan dulu dengan tim yang ada lah, ya. Apa perlu laporan tidak, ya? Ya. Iya, saya juga saya sampaikan pada Pak Oce, saya WA beliau, saya salut lah ya. Saya hormat sama beliau, dia kan pengacara senior, senior saya lagi dia bahkan ya. Dia seorang seorang guru besar yang luar biasa, sampai dia dengan membuat tulisan, ya kan, ya bahkan berkomentar, yaitu saya terharu lah. Jadi terharunya kenapa ya? Memang masih banyak orang yang menginginkan keadilan terjadi di Republik ini gitu loh. Yang terakhir Prof. Oce lah kan, beliau tanpa diminta, tanpa kita ajak, dia berkomentar sendiri itu luar biasa. Saya salut lah. Terima kasih Pak Oce ini. Luar biasa. Iya, menurut saya itu salah. Salah dia untuk memutuskan itu. Karena bayang, tidak barang bukti, tidak ada bukti. Ya kan? Masa masa Jessica dihukum berdasarkan teori hukum? Kan semua kan kalau bicara pidana itu orang dihukum berdasarkan bukti, bukan pakai teori hukum. Teori hukum yang mereka gunakan kan indirect evidence kan, bukan bukti langsung, bukan bukti yang langsung. Indirect evidence itu boleh-boleh saja digunakan kalau didukung oleh bukti-bukti dan fakta hukum lainnya. Persesuaiannya harus jelas gitu loh. Ini coba bayangkan, otopsi aja tidak ada. Sebenarnya dengan otopsi tidak ada, kasusnya itu nggak boleh naik kepada
kejaksaan, ke pengadilan maksud saya. Jadi seharusnya waktu dia ke polisi, ditahan polisi aja pun tanpa otopsi sudah berhenti. Di tahap kejaksaan juga sudah harusnya berhenti. Nah ini mereka bisa-bisanya sampai ke pengadilan. Dan bisa-bisanya pengadilan juga mengadili perkara yang tidak diotopsi gitu loh. Makanya saya katakan bahwa apakah nanti jadi pelajaran hukum kita di Fakultas Hukum itu ajaran kita jadi berubah bahwa meskipun tidak diotopsi bisa disidangkan. Ini kan apa yang saya ajarkan dan kita ajarkan di mahasiswa kita kan berantakan jadinya. Padahal dari prinsip hukum yang ada, no autopsy, no case, no autopsy, no crime. Jadi itu kan prinsip umum, ya kan? Gitu. Itu kan urusan polisi sekarang. Kita sudah limpahkan polisi, sekarang polisi yang harus bertugas. Kalau mereka polisi tidak mau menjalankan, ya kita akan surati, akan kita protes kan gitu kan. Selanjutnya ini kalau udah kewenangan polisi gitu loh. Polisi mau diam, mau lanjutkan atau bagaimana gitu. Oke ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Gajah. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.